saya waktu itu harus terjun ke dunia politik untuk mengisi kuota 30% perempuan. Perempuan. Tahun 2022, tepatnya 1 April, saya dipindah tugaskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan sekarang. Saya mengharapkan kalau ada kasus, yang dialami sendiri ataupun tetangganya, ini segera lapor, begitu. Maka program pemerintah bagaimana membentuk keluarga yang berkualitas, yang sejahtera, karena nanti di dalamnya akan lahir anak-anak yang sehat, cerdas, kuat, yang siap membangun Indonesia menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran sebenarnya di balik layar. Oke, dalam episode kali ini kita berbincang dengan narasumber yang berpengalaman keduanya, yaitu ada Ibu Erna Kuswati. Betul nggih? Panggilannya Ibu Erna. Ibu Erna, dipanggil Bu Erna aja ya. Dan juga ada Bapak Dokter Puji Umbaran, dipanggilnya Puji. Oke, Dokter Puji gitu ya. Biasanya juga dipanggil Dokter Puji gitu. Ya. Oke. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Kalau Bu Erna niki Wakil Ketua Komisi D. Iya betul. Nggih, betul nggih, Wakil Ketua Komisi D. Oke, jadi Sobat Ordal jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita punya banyak informasi penting yang tentu saja akan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe YouTube DPRD Jombang agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Baik, kita mulai dulu dari memperkenalkan narasumber kita nih. Karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Oke, maka berarti harus berkenalan dulu biar lebih enak gitu. Saya mulai dari Bu Erna. Tentu saja kita semua penasaran. Bisa diceritakan sedikit Bu perjalanan karir selama di DPRD ini? Perjalanan karir ini di DPRD itu secara tidak sengaja ya. Oh, secara tidak sengaja. Itu periode keberapa ini Bu? Ketiga. Oh, udah ketiga. Itu berarti bukan nggak sengaja nih, udah ahli. Gimana itu Bu? Karena dulu itu memang saya tidak tertarik sama sekali untuk terjun di dunia politik begitu ya. Karena harus melanjutkan karir suami di dunia politik begitu, karena pada suami Pak Munir itu 2 periode. Oh, dulunya 2 periode ya, di jenengan nggih. DPRD Kabupaten Jombang, kemudian beliau tahun 2013 ini diamanai oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk dicalonkan menjadi calon bupati. Oh, calon waktu bupati. Itu nggih. Jadi kemudian di 2014 karena saya sudah mendampingi beliau selama 2 periode menjadi anggota DPRD, ternyata kok kita bisa istilahnya itu bisa untuk mendengar, menolong, kemudian berbagi, bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar ya. Jadi kemudian kalau kita tidak terjun di dunia politik, kadang-kadang kita tidak bisa untuk meneriakkan, kemudian membantu dengan lantang gitu. Mungkin bisa tetapi suaranya tidak terlalu terdengar lah ibaratnya begitu. Karena siapa sih saya kan begitu gitu. Ya kan. Ya, ibaratnya seperti itu. Makanya saya waktu itu harus terjun ke dunia politik untuk mengisi kuota 30% perempuan. Oh, perempuan. Dan di situ alhamdulillah
saya bisa dilantik di tahun 2014. 14. Itu berarti periode pertama Periode pertama. dimulai dari ketidaksengajaan, kemudian sampai sekarang sudah 3 periode. Iya, Alhamdulillah. begitu. Ya karena juga berangkat dari sebuah kemanfaatan gitu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Kalau dari Dokter Puji, karir sebagai kepala dinas. Sebelum kepala dinas kan tentu saja gak langsung meloncat dari kepala Betul dinas. sekali, Bisa Pak. diceritakan, Dokter? Jadi saya tahun 94 lulus dari kedokteran, masuk di Rumah Sakit Bayangkara, Pratasada, sebelum pindah di Ayani waktu itu. Oh, di Surabaya. Surabaya. Oke. Kemudian saya ketika akan diboyong ke Ayani, Ayani. waktu itu saya izin pada pimpinan Oke. untuk ambil spesialis. Nah, jawaban pimpinan waktu itu, "Dek, sing perwira si akeh sing antri." Nah, akhirnya saya resign, ya, resign. Akhirnya saya mencoba untuk daftar di Kementerian Kesehatan dan kemudian ada penempatan di Jombang dengan status dokter PTT waktu itu. Dan ditempatkan di puskesmas sebagai kepala puskesmas dalam perjalanan. Kemudian tahun 2005 saya pindah tugas di Rumah Sakit Jombang sebagai dokter fungsional. Di rumah sakit mana itu? RSUD? RSUD Kabupaten Jombang. Jadi yang pertama karir pertama di Jombang itu di RSUD. Ya, diperbantukan. Oh, enggak, di puskesmas tahun 96 ya. Di puskesmas itu udah di Jombang? Iya, sudah di Jombang. Berarti di Jombang dari 1996? 96 Wow, betul. lama berarti. Ya, sebagai kepala puskesmas waktu itu. Kemudian dipindah tugaskan di Rumah Sakit Jombang tahun 2005 itu sebagai dokter fungsional bagian anak. Kemudian tahun 2009 saya dipercaya untuk merangkap sebagai kepala sub bagian waktu itu. Sub bidang, Kasubid. Sub bidang di Ya, di di RSUD Kabupaten Jombang. RSUD ya. Ya, kemudian tahun 2011 itu diangkat sebagai kepala bidang. Tahun 2011 itu juga kepala bidang merangkap sebagai wakil direktur Rumah Sakit Umum Jombang. Bisa merangkap-rangkap gitu ya? Ya, memang tugasnya harus merangkap-rangkap. Ini Bu Erna juga kayaknya merangkap-rangkap Iya, ini. betul. Harus merangkap. Kemudian tahun 2014 Januari ketika Pak Nyono menjadi Bupati Jombang, saya dipercaya sebagai Direktur Rumah Sakit Jombang. Tahun 2014 Januari, kemudian sampai dengan tahun 2022. Jadi hampir 9 tahun, 8,5 tahun. Jadi direktur Rumah Sakit Umum Jombang. Direktur RSUD Jombang. Tahun 2022, tepatnya 1 April, saya dipindah tugaskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan sekarang. Berarti udah berapa tahun Pak di? Yang saat ini sudah hampir 3 tahun, 3 tahun kurang 2 bulan. Aslinya mana Pak? Saya asli Surabaya. Oh asli Surabaya tapi udah lama di Jombang dari 1996. Ya, sekarang ini identitas saya sudah pindah ke Jombang. Oh udah ke Jombang, berarti udah ada di Wong Jombang. Kalau Bu Erna asli Jombang. Asli Jombang dari daerah mana? Produk lokal nih, Ploso. Oh dari dulu juga asli Ploso, dari kecil lu? Dari kecil. Oh dari kecil. Ya. Asli Wong Ploso. Oke, cukup panjang ya perjalanan karirnya sebelum 1996 ke 2025 berarti. Wow. Ya sudah berapa hampir itu? 18 tahun. Ya, lebih. 1996, 25 berarti berapa? 29 sekian tahun. Ya, wow, udah lama sekali. Bu Erna juga udah periode ketiga berarti kan udah 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. OTW ke 15 tahun. Iya. Apa ini mau dilanjutkan lagi nih? Ini nanti jadi 2 dekade. Oke, selanjutnya setelah kita mendengar sedikit nih Sobat Ordal tentang perjalanan karir dari seorang Bu Erna kemudian juga Dokter Puji, mari kita bahas topik yang penting yaitu Komisi D, peran Komisi D. Karena Bu Erna kan juga sebagai wakil ketua dari Komisi D. Bisa diceritakan dan dijelaskan sedikit Bu Erna, peran penting dari Komisi D atau tupoksi dari Komisi D sendiri itu apa dan kenapa kok ada kaitannya nggak dengan, karena ini kan disandingkan juga dengan kepala dinas gitu. Ya, ada kaitannya nggak sih Bu? Oh gitu. Penasaran, ya. iya. Karena kan Komisi D ini kan juga bergerak di leading sektor kita itu banyak Mbak ya, dari pendidikan, kemudian kesehatan. Makanya dulu juga
berkolaborasi dengan beliau juga di rumah iya. sakit umum Sakit itu dulu, ya. Berarti udah pernah kolaborasi itu. Iya, sudah. Dia sebagai ketua malah, ketua komisi Saya D. di dulu 2019 itu kan menjadi ketua komisi D. Oh, ketua komisi Iya, D. betul. Oh, berarti dari dulu di komisi D, Bu. Dari periode pertama. 2 periode. Oh, 2 periode. Yang pertama itu periode pertama itu saya sebagai sekretaris komisi B. Oh, komisi B. Terus Iya. hijrah ke komisi Hijrah D. ke komisi D. Oke. Kemudian juga ini dinasnya beliau yang sekarang ini menjadi dinas favorit bagi saya ya. Itu dinas PKB, PPPA ya kan. Jadi pokoknya kalau ada PKB-nya itu saya favorit itu. Oh, gitu ya. Ini juga bajunya juga merepresentasikan sekali. Iya. Karena apa? Karena yang menghantarkan saya ke sini nih juga dari partai saya ini Iya, PKB, iya, seperti itu Mbak Kuni. Oke. Nah, jadi banyak sekali terutama di kesejahteraan rakyat begitu, kemudian pariwisata, kemudian tenaga kerja. Nah, ini semuanya paling gemuk sendiri ini leading sektor kita itu Oh, paling banyak. iya, paling banyak ya komisi paling D. banyak, iya. Berarti yang paling banyak yang diurusin lah. Iya, pemuda, olahraga itu masuk ke Semuanya kita ke semuanya. komisi D. Iya. Perempuan itu juga masuk. Perempuan dan anak. Nah, Oh, komisi ini D juga. Komisi D. Komisi yang lain nggak ada, Bu? Nggak Apa ada, khusus nggak di komisi ada. D? Iya, Oh, begitu. paling gemuk sendiri. Tapi kalau jumlah orangnya sama atau berbeda? Kalau satu komisi tetap ya di 2019 dengan yang sekarang ini di 2024 ini yang periode 2024 itu sama 12 orang. Oh, sama berarti. Ya, Tapi paling banyak tugasnya. paling banyak. Iya. Oke. Itu Oke. leading sektornya paling banyak. Termasuk juga tadi perempuan dan anak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Erna. Kemudian beralih ke Dokter Puji. Ya. Kan menjadi seorang kepala dinas tentu saja kan itu perjalanan yang panjang. Betul ya sekali, dokter Mbak. ya. Iya. Tadi juga udah dijelaskan dari 1996 dimulai dari kepala Puskesmas. Puskesmas. Ya. Di mana itu, dokter? Di Duku Klopo Peterongan. Oh, di Peterong. Iya. Dimulai dari kepala Puskesmas gitu. Iya, Tentu saja kan banyak tantangan. betul dokter, sekali. ya. Dan juga Iya. pencapaian-pencapaian yang sudah jenengan capai gitu. Iya, iya. Bisa dijelaskan nggak, dokter? Mm-mm. Apa tantangannya, kemudian juga terutama nih di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tantangan dan pencapaian yang sudah dicapai. Awal ketika saya dipindah tugaskan dari rumah sakit ke kantor DPP KPPA, Iya. itu orang bilang, wah, tuh Dokter Puji kok ditaruh di sana gitu ya. Oh, gitu. Ya menyayangkan, banyak yang menyayangkan. Terus saya bilang masih linear karena bagaimanapun di pengendalian penduduk ada program terkait dengan perKB-an keluarga berencana. Iya. Di sana juga ada tindakan medis dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan. Artinya saya mencoba untuk melihat banyak problem yang ada di dinas tersebut. Karena memang bunyinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang output besarnya adalah bagaimana nanti kita mengendalikan penduduk dari sisi jumlah, Iya. kualitas dan mobilitas. Bayangkan itu luar biasa. Sekarang kita ngomong dari kuantitas saja, dari jumlah saja. Andai kalau tidak kita kendalikan, sementara bumi kita terbatas, kita bisa bayangkan bagaimana kemeriaknya orang itu ya. Sekarang aja udah Wah, kemeriah. sudah saya itu ya. Sawah sekarang udah jadi rumah habis, semua ya. Terus apa yang harus kita makan nantinya kan gitu ya, sehingga dikendalikan. Dan pengendalian itu menggunakan alat kontrasepsi yang tentu berhubungan dengan tugas saya sebagai seorang dokter. Oke. Cuma sayang memang kami di dinas tidak memiliki fasilitas untuk pelayanan kesehatan, sehingga kami harus bermitra, banyak bermitra. Nah, itu output pertama, bahwa pengendalian penduduk menjadi hal yang luar biasa. Dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, bahwa kendali penduduk ini harus betul-betul penduduk yang berkualitas. Kita bisa bayangkan kemeriaknya manusia kalau tidak berkualitas, kita bisa bayangkan seperti apa jadinya Indonesia. Nah, itu yang tidak kemudian, berkualitas nah nanti. betul, itu yang menjadi cita-cita bangsa kita adalah menuju Indonesia emas, harus menyiapkan SDM unggul. Itu menjadi tugas kami. Nah, ketika itu harus kita laksanakan, ditambah lagi dengan tugas berikutnya, harus bisa membentuk keluarga yang sejahtera. Ini suatu pekerjaan yang sangat sulit. Karena di dalamnya ada perempuan yang luar biasa. Nah, salah satu yang harus kita jaga adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan anak.
Karena Indonesia ini kan negara patrialis, di mana perempuan itu selalu kan Ya, gitu ya. sepakat. Nah, Ini, wah diestimasikan ini suka saya tempatnya pembahasan ini nih Sobat dapur, Ordal nih berarti. kasur, Betul, maca, mana kayak mana Jawa-Jawa itu ya. Oh ya, ini yang betul. kemudian harus kita coba kita rubah mindset tersebut bahwa pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting. Alhamdulillah tugas ini kami coba untuk kami kreasikan. Walaupun di tengah keterbatasan kami karena kami memiliki SDM yang sangat minimal. Di kantor kami hanya ada sekitar 16 PNS ya, hanya dibantu dengan 12 honorer dan magang. Dan kami dapat dropping dari pusat tenaga penyuluh KB yang tersebar di seluruh kecamatan ada sekitar 50 orang. Dengan proporsi yang sangat minimal tersebut kami harus mengintervensi 400.000 KK yang ada di Jombang. Wow. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Iya betul, 400.000 kakak. 400.000 Di kakak Jombang lebih. itu ada 400.000 kakak. Ya, jumlah penduduknya 1,3 juta jiwa. Oh banyak ya ternyata ya. Banyak sekali. Yang itu Barusan kemudian tahu. kami harus mencoba untuk bagaimana memanfaatkan situasi ini dengan menjalin kerjasama. Salah satunya di unsur pemerintah adalah legislatif Komisi D yang harus kami gandeng. Dengan Komisi D. Ya, ini yang harus kami gandeng untuk terus menjalankan fungsi ini. Oke. Di samping kami juga harus beraliansi dengan banyak aliansi organisasi perempuan yang peduli anak, yang terhadap kesehatan dan sebagainya. Terus kami akan menjalin kerjasama itu. Dan alhamdulillah kerjasama ini berjalan dengan cukup maksimal sehingga kami dengan keterbatasan tenaga yang kami miliki pun insya Allah relatif kami bisa menangani beberapa kasus yang memang terjadi di Jombang dan relatif kasusnya kasus yang serius gitu ya. Seperti yang kita ketahui 3 bulan belakangan ini luar biasa luar sekali. biasa. Banyak ya. Itu udah pernah dibahas juga apa Bu Erna? Mungkin di rapat Komisi D gitu. Ya, Oh, kemarin udah ya? kita sudah audiensi juga ya Mbak Audiensi. Kunia Nggih. dengan WCC, kemudian dengan aliansi inklusi dan beberapa komunitas-komunitas yang bergerak di bidang perempuan dan anak begitu. Jadi kita sangat miris sekali Iya. sekarang ini. Miris nggih. Miris, miris, Berarti betul, juga sudah sampai pasti Iya, tentunya dan iya. pemerintah tuh sudah bertindak. Alhamdulillah. Kepala Jadi dinasnya gimana nih kok? setelah melihat situasi yang cukup genting, Nggih. kemudian diingatkan oleh Kapolres sebelum ini bahwa Jombang darurat perempuan dan anak. Iya. Ya. Kemudian Pak Kajari waktu itu sebelum Pak Kajari ini juga menyampaikan bahwa Jombang darurat kekerasan pada perempuan dan anak. Kami langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu di legislatif, dengan aliansi organisasi perempuan maupun anak, kemudian dengan para penegak hukum. Dan alhamdulillah terakhir kemarin kita ketemu dengan semuanya dipimpin langsung oleh Pak Ketua DPRD, Pak Hadi Atmaji, menelurkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah langkah-langkah cepat untuk penanganan kasus kekerasan, terutama adalah tempat-tempat yang berpotensi munculnya kekerasan. Oh, berarti Ya. udah terdeteksi. ya, Sudah Pak? terdeteksi semua dan alhamdulillah langkah penegak hukum kita sangat luar biasa ya. Salut kita pada teman-teman kepolisian maupun teman-teman Satpol PP yang kemudian melakukan penggerebekan pada warung remang-remang, kemudian Cepat penyewaan tanggap. penyewaan kos yang murah meriah itu banyak sekali dan kemudian pabrik miras, tempat-tempat penjual miras digerebek semuanya dan alhamdulillah Digebuk semua. ya, langkah-langkah itu menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya kekerasan pada perempuan dan anak. Karena potensi yang paling memicu timbulnya kekerasan pada perempuan dan anak adalah lewat tempat-tempat tersebut. Oh, Di lewat samping juga kami harus penguatan pada keluarga sehingga kami punya program namanya DRPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. DRPPA. Ya, di RPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini di Jombang dari 306 desa, sekarang sudah ada sekitar 157 desa yang sudah memiliki perdes terkait dengan ramah perempuan dan peduli anak. Sehingga dengan begitu maka bagaimana desa nanti meng-create segala kekuatan resource yang dimiliki termasuk anggaran-anggaran di desa itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana para perempuan ini terberdayakan. Kemudian pembangunan sarana fisik apapun itu betul-betul yang ramah bagi perempuan. Kemudian tidak memunculkan kondisi-kondisi yang bisa memicu munculnya kekerasan pada perempuan, termasuk KDRT dan sebagainya. Dan menyiapkan ruang-ruang yang kondusif untuk anak-anak kita
untuk tumbuh kembang yang maksimal karena mereka adalah aset bangsa. Iya. Kalau tidak diberikan ruang itu Oke. kasihan mereka, betul kasihan. Nah, sementara ini kita sudah terus koordinasi dengan teman-teman Komisi D, kami juga turun ke lapangan untuk memantau 10 indikator dari DRPPA agar betul-betul bisa terlaksana dengan bagus. Dengan begitu maka insya Allah desa relatif ya bisa memunculkan nanti kader-kader yang luar biasa, anak-anak yang siap menjadi pembangun di desa, kemudian para perempuan juga terberdayakan, UMKM yang memang menjadi salah satu misinya Pak Bupati yang sekarang ini bisa betul-betul bisa terlahir di sana. Ini adalah upaya-upaya untuk bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang sejahtera. Sejahtera, sehingga sampai anak turunnya juga Ya, sejahtera. karena dari keluarga yang sejahtera itu, yang berkualitas itulah nanti akan lahir anak-anak yang sehat, cerdas dan kuat. Harapannya nanti ke depan tidak ada lagi namanya keluarga miskin di Kabupaten Jombang. Harapannya. Wah, keren. Ternyata sudah banyak ya langkah pemerintah. Dalam 3 bulan ini kemarin juga kan sempat rame tuh. Karena di Instagram sama Dr. Puji itu. Di at yours itu loh, rame itu. Soalnya Jombang ya. Iya, kasusnya Jombang. beruntun. Ya, Beruntun, kemudian juga begal juga. Ya, Jadi betul. kan kayak banyak sekali gitu. Betul sekali. Oke, tapi ya cukup menyejukkan karena ternyata sudah ada langkah konkret dari pemerintah, kemudian juga dari dinas terkait gitu. Kemudian juga beralih ke Bu Erna. Di Komisi D sendiri sudah membahas ya katanya Bu, udah ada audiensi. Terus apakah sudah ada peraturan daerah yang mengakomodir tentang perlindungan anak dan perempuan, perlindungan perempuan dan anak itu tadi? Iya, ini baru pembahasan Mbak. Raperda sekarang ini baru kita bahas, Raperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah kemarin itu nota penjelasan sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, kemudian mungkin nanti malam baru nanti pemandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Nanti malam berarti Jombang, rapat ya. tentang Pemandangan umum. PU. Ya, PU. Ya. Jadi memang kita mendorong supaya ada perda tentang perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini karena memang kebanyakan itu kan perempuan itu kaum yang lemah ya Mbak ya. Jadi bisa dibilang kaum nomor 2. Iya. Stigma masyarakat seperti itu. Agak jadi emosi. harus harus ada perlindungan begitu karena memang kita mendorong supaya pemerintah daerah ini bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak karena memang menjadi hak kan setiap masyarakat bahwasanya bisa dilindungi, bisa memiliki rasa yang aman begitu nggih. Jadi itu yang kita dorong supaya Raperda perlindungan perempuan dan anak ini bisa korban kekerasan ini bisa segera untuk disahkan begitu. Karena kan juga pemberdayaan perempuan dan anak ini kan salah satu hal yang penting juga untuk kemajuan daerah seperti tadi juga betul sekali bisa Mbak menghasilkan Koni. generasi yang cemerlang lah ibaratnya gitu. Apalagi mendorong untuk generasi emas nantinya 2045. Jadi salah satu persiapannya juga dengan membuat raperda tadi ya Bu ya. Betul. Untuk sebuah penegasan. Kemudian kalau program-program dari DPRD sendiri yang mungkin bekerja sama dengan dinas terkait ada apa enggak Bu? Tentang apa saja itu? Ada sosialisasi, salah satunya itu tadi ya Mbak. Sosialisasi. Kecamatan tadi. Desa ramah perempuan dan peduli anak. Peduli anak. Ya, jadi di situ bisa memberikan sosialisasi, kemudian edukasi terhadap kaum perempuan supaya nantinya bisa mencegah untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya itu di situ masyarakat perlu tahu begitu. Nah ini kan lingkupnya desa jadi bisa bekerja sama dilewatkan di kegiatan ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Iya kan itu. Jadi sosialisasinya juga lewat ibu-ibu PKK. Iya betul, lewat PKK desa, ada dasa wisma dan sebagainya itu yang juga kita masuki semuanya. Apakah termasuk datang-datang ke rumah-rumah gitu ada juga nggak Pak? Secara individu kita tetap
memanfaatkan Dasawisma sebagai kelompok untuk terus mereka mengasuh pada anggotanya secara individu. Tapi secara kelompok kami punya satu grup besar, ada namanya Skoper, Sekolah Perempuan. Sekolah perempuan ini kita kumpulkan para kader-kader yang bisa nanti akan transfer knowledge pada masyarakat di sekitarnya, dan kita berikan pembelajaran terkait dengan pengetahuan tentang hak-hak para perempuan, tentang bagaimana nanti perempuan itu tidak lagi menjadi masyarakat yang diminorkan, kemudian melatih mereka secara keekonomian. Jadi mereka kita latih keterampilan Itu sebagainya. usia berapa, Pak? Rata-rata yang mengikuti ini pada usia ibu-ibu muda ya. Oh, ibu-ibu muda, Ibu-ibu berarti muda, sekitar betul. 25-an Ya, lah ya. 25, 30, 35 itu yang kita rekrut untuk dalam kegiatan ini, dengan harapan mereka mentransfer knowledge kan kepada sebayanya, sekitarnya, untuk terus melakukan advokasi bagaimana nanti perempuan ini bisa terberdaya. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator di 10 indikator DRPPA tadi, aktivitas keekonomian. Nah, di samping itu kita juga punya kelompok PEKA namanya. Perempuan Kepala Keluarga. Oh, banyak ya ternyata ya. Ada sekolah perempuan pun ini saya baru dengar loh. Ini dari pemerintah pusat atau Jombang saja? Program pemerintah memang, sebenarnya program pemerintah. Cuma terus kita coba menjadikan ini sebagai satu inovasi juga untuk intervensi pada para perempuan kita, agar perempuan kita menjadi perempuan yang terberdaya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kelompok PEKA, kelompok perempuan kepala keluarga ini harus betul-betul tidak lagi menjadi perempuan yang diombang-ambing. Karena bagaimanapun ketika mereka menjadi kepala keluarga sendiri, itu kan tanggung jawabnya luar biasa. Ada 2 tanggung jawab. Berarti kepala keluarga tuh maksudnya tidak ada suami. Betul. Oh, tidak ada suami kan bisa mungkin karena perceraian, bisa karena mungkin meninggal dunia dan sebagainya, yang kemudian dia harus menjadi orang tua tunggal mandiri. Ini luar biasa. Rata-rata juga kekerasan dalam rumah tangga berawal dari sini. Berawal dari mana itu? Berawal dari orang tua tunggal yang kemudian dia punya anak, kemudian dia akhirnya karena secara ekonomi dia tidak mampu, dia menikah lagi. Ketika dia menikah lagi, nah ini mulai muncul. Oh gitu, alurnya seperti itu ya. Sering kali begitu. Yang kemudian terjadinya pelecehan seksual pada anak tirinya, yang sampai menyetubuhinya lah, yang sampai kemudian berujung pada membunuh lah. Ini berawal dari sana. Nah, tingginya angka kekerasan ini linear dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. Nah, itu yang kemudian kami juga harus bagaimana mencegah terjadinya perceraian melalui apa? Keluarga ini harus kita bina terus supaya menjadi keluarga yang sejahtera. Dan itu biasanya berawal dari calon pengantin yang tidak siap. Nah, ini program ini nyambung sejak awal. Maka ada program pemerintah namanya LSIMIL, Elektronik Siap Menikah dan Siap Hamil. Jadi tidak boleh, banyak ternyata. Tidak boleh kemudian menikah asal menikah saja. Apalagi pernikahan dini yang itu menjadi entry point terjadinya kasus perceraian dan sebagainya. Karena ketidaksiapan baik secara mental maupun fisiknya maupun dompetnya. Iya, finansial juga betul. Dompetnya, karena dompet yang tidak siap ini mesti berujung pada masalah yang besar. Bukan makan cinta doang soalnya. Nah, ini menjadi program yang menjadi satu integrasi yang luar biasa di dinas kami, dan kami tidak mampu melaksanakan sendiri sehingga kami harus menggandeng banyak unsur, banyak pihak. Salah satunya adalah di legislatif dan komponen-komponen yang ada di masyarakat, baik itu yang di dunia usaha, partisipasi masyarakat, aktivitas-aktivitas organisasi yang harus kita gandeng semuanya. Digandeng semua. Ya, kita gandeng semuanya. Kan tadi kan tentu saja karena banyak sekali program seperti Skoper, kemudian PK, LSIMIL ini kan juga nggak mudah kan ya Pak ya. Ada lagi juga itu Pak Dokter, satu lagi sekolah keluarga. Ada lagi. Oh, apa itu singkatannya berarti? Segara, jadi Segara, sekolah keluarga. Segara. Ya. Ini dapatnya di mana, Bu? Jadi ini dari dinasnya beliau. Dinas kami. Gimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Ini ada di bidang lain, di bidang pengendalian penduduk, yang kami juga harus menyiapkan keluarga yang sejahtera tadi itu. Salah satunya adalah upaya kita untuk bagaimana membina keluarga lewat para ibu-ibu. Jadi ada namanya Segara. Sama, ujungnya adalah bagaimana perempuan terberdaya. Di sana banyak dilatihkan terkait dengan keterampilan. Ada yang menjahit, memasak
merubah makanan menjadi makanan yang siap untuk bisa Dijual. dijual dan sebagainya. Jadi melatih mereka untuk keekonomian. Sehingga harapannya adalah bagaimana keluarga ini tidak kesusahan dari sisi ekonomi, itu yang Jadi diberikan skill Iya, gitu, betul. diberikan Betul, skill. betul. Nggak menggantungkan lah ya. betul Ya, sekali. ya. Nah, Oke. maka kalau sekarang ini Bapak Bupati punya visi terkait dengan Jombang maju dan sejahtera untuk semuanya, yang salah satunya adalah bagaimana nanti membentuk UMKM seluas-luasnya di Jombang. Ini sangat linear dengan program kita. Nanti Jadi kita linear akan ya, Pak? sangat linear. Makanya kita nanti akan bisa langsung bersinergi dengan kegiatan-kegiatan beliau terkait dengan itu. Oke, tentu saja kan kolaborasinya juga dengan banyak pihak, salah satunya Komisi D dan dinas-dinas terkait atau LSM terkait. Ya. Kemudian bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Bu Erna? Komisi D bekerja sama dengan dinas untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak di Jombang. Bagaimana cara sinerginya? Karena kan juga mengingat urusannya kan banyak Komisi D. Ya, Terus betul. cara untuk meminimalisir atau enggak untuk sinergi dengan efisien itu seperti apa langkah yang diambil oleh Komisi D? Langkah-langkah yang diambil Komisi D dalam hal ini adalah ini tadi ada program-program dari dinas PPKB, PPPA ini, itu salah satunya adalah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Kemudian itu tadi memberikan keterampilan. Nah, iya. Terus kemudian bagaimana nantinya ini semuanya itu kalau karena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan itu awalnya itu juga dari kekurangan ekonomi biasanya, ya faktor ekonomi. Ya, awal itu berarti memang tidak bisa dibantah ya kalau memang finansial tuh sesuatu yang penting. Sangat penting, sangat makanya berpengaruh. tadi nggak boleh ya makan cinta itu ya. Kata-kata orang-orang wis gak popo nanti ada rezekinya sendiri gitu. Sekarang tuh seperti itu. Tapi saya sadari sekarang kayaknya banyak generasi Z ya, Gen Z khususnya yang udah waktunya menikah, mereka juga mulai aware tentang ternyata kalau finansial tuh penting gitu, apalagi di tengah kebutuhan yang cukup banyak. Makanya kalau masalah itu kan terjadinya antara percekcokan karena memang salah satu di antaranya adalah faktor ekonomi, itu pasti itu. Jadi disitulah nanti kekerasan terhadap perempuan ini sering terjadi, itu memang salah satunya faktor. Kalau salah banyaknya banyak ya. Salah satu yang mungkin mendominasi. Iya, mendominasi itu faktor utama itu. Faktor utama. Oh, bisa dibilang faktor utama. Faktor utama. Ini Sobat Ordal harus mendengar fakta ini. Bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor utama. Nah, disitulah nanti kita itu bisa mencegah bagaimana timbulnya kekerasan. Di samping itu kan juga kemudian ada untuk mengupayakan supaya bagaimana terjalin antara hubungan komunikasi dalam sebuah keluarga itu bagaimana yang nantinya bisa menjadikan ikatan emosional satu sama lain, kemudian harus menjadi keluarga yang harmonis. Nah, itu salah satu kunci pokok bahwasanya nanti kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan pada perempuan itu bisa diminimalisir seperti itu Mbak Kuni. Gitu. Jadi tetap memantau juga ya program dari dinas-dinas untuk sebuah keberhasilan tadi ya. Saya penasaran Dokter. Berapa sih tingkat kekerasan yang ada di Jombang ini? Dari data itu Dokter. Tahun 2023 kami harus membentuk UPT PPA. Itu amanah dari Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Di tahun 2023 tanpa anggaran, kami waktu itu berdiri itu di akhir tahun, sehingga anggaran otomatis tidak bisa mengcover. Ya. Tapi kami terpaksa harus memberikan pelayanan. Dan tahun 2023 tanpa anggaran pun kami harus memberikan pelayanan kurang lebih sekitar 133 kasus. Wih, itu yang lapor ya? Itu yang lapor. Yang tidak lapor fenomena gunung es. Jadi di bawah itu masih banyak sekali kasus. Nah, akhirnya kami punya program WA call center.
Jadi kami buka call center seluas-luasnya agar masyarakat bisa mengakses cepat ketika terjadi kekerasan dan sebagainya. Call centernya itu Ya. ke mana itu? Ada, kami punya kantor dan ada kami Layanan ada, ya. informasi layanan itu ya. informasi. Layanan informasi kalau sehingga seperti mereka itu ya. langsung bisa mengakses itu, dan ketika ada kekerasan Bisa baik itu melaporkan fisik langsung ya? maupun psikis maupun seksual atau apapun yang lain, atau mungkin masih dalam wacana potensi terjadinya, Iya. mereka bisa lapor Oh ke bisa kami. Nah, lapor. dan tahun 2024 kami menangani itu kasus tidak sedikit, Pak. Jadi deretnya bukan deret hitung tapi deret ukur. Dari 133 menjadi 269 kasus. Itu tahun 2024. Ini bisa dibilang Tingkat kabar tajam. baik atau Ya. gimana ini? Kabar baiknya karena banyak yang Kabar lapor. baiknya banyak yang lapor, kabar yang menyedihkan kita bahwa kasus-kasusnya itu yang paling menyedihkan adalah kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga. Jadi berawal dari keluarga. Ini. Karena dari kasus 269 tadi itu yang paling banyak adalah KDRT satu, KDRT. ya. Yang kedua persetubuhan, bayangkan Pak, persetubuhan. Korban paling banyak adalah pada rentang usia remaja. Remaja. Paling banyak pada rentang usia 15-20 tahun. Iya, kan Paling remaja banyak. 15. Ya, Oh. ini kasus yang paling banyak. Dan kita mirisnya itu adalah ketika kita ngomong kasus persetubuhan itu terjadinya ya di lingkup-lingkup keluarga itu. Pelakunya adalah sewu, bapak tirinya, pamannya, pakdinya dan sebagainya. Bahkan ada satu kelompok tertentu yang pelakunya adalah tokoh-tokoh masyarakat juga, ya, tokoh agama. Tokoh agama, ya. Jadi Oh iya, guru-guru. lagi viral itu juga. Ini Banyak yang sekali lah yang ini viral yang itu. betul, ini yang menyedihkan kita. Yang ini yang kemudian kita harus terus mengupayakan langkah pencegahan, dan kerjasama kami di tahun 2025 ini disambut baik oleh teman-teman Komisi D dengan upaya untuk melahirkan raperda yang menaungi ini, yaitu raperda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Ini bagian dari kerjasama kami yang luar Oke. biasa. Dan Targetnya alhamdulillah tahun ini. ya harus lahir. Dan Harus Harus, tahun ya, ini. Wow. ini adalah amanah dari Undang-Undang TPKS yang ruang lingkupnya kami perluaskan. Sebenarnya kita sudah ada, cuma ruang lingkupnya masih terbatas. Oh, jadi sekarang diperluas kita lagi. perluas, terutama adalah peran serta masyarakat. Oke. Nah, karena terus terang kami tidak bisa menangani sendiri, tidak bisa. Ya betul. Iya. Masyarakat tentu saja Harus. jadi elemen penting. Ya, baik itu secara individu, keluarga maupun kelompok. Itu yang nanti akan diatur di sana, sehingga peran serta masyarakat ini harapan kita merupakan salah satu upaya pencegahan dini terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Kami mencoba untuk menciptakan alarm dini, Mbak, EWS, Early Warning System, lewat peran serta masyarakat tadi. Oh gitu. Ya, ketika ada, jangan lapor ketika sudah terjadi. Ini bagi kita sama dengan orang yang sudah kadung sakit dibawa ke rumah sakit, ya buat apa? Apalagi sudah megap-megap kan gitu ya, tinggal Sudah terlanjur. tinggal nunggu malaikat maut datang kan gitu ya. Nah, harapan kita adalah ketika sudah mulai bersin-bersin, nah gitu ya dalam bahasa kesehatan, kalau mulai bersin-bersin, cepat lapor, cepat datang berobat supaya nanti ada penanganan. Nah, ini sama. Ketika mulai ada kondisi-kondisi prakondisi yang itu menjurus pada kekerasan pada perempuan anak, cepat lapor. Jangan menunggu masyarakat terjadi. belur dulu, Nah, baru betul. lapor. Ini yang boleh. Nah, Kayak udah kasep lah. Nah, Iya, harapan kita seperti itu. Sehingga ini adalah upaya kita. Dan itulah yang kita sebut dengan early warning system. Dengan begitu, penanganan kami, penjangkauan, pendampingan dan sebagainya itu adalah pada problem potensi. Oh, Belum sampai terjadinya. Jadi kasus dari kekerasan. potensi dulu diminimalisir Nah, sehingga tidak terjadi Terjadi sebuah kekerasan. kasus. Ini yang Gitu. kami harapkan begitu. Oke. Ini yang kita tuangkan di dalam Raperda. raperda ini, yang nantinya segera nanti akan kita tindak lanjuti dengan Perbub Juknis dari Perda tersebut. Nanti akan tergambar di sana siapa harus berbuat apa dan sebagainya. Termasuk aliansi kami. Jangan sampai nanti aliansi kita, jejaring kita itu menangani kasus yang kemudian rebutan. Nanti gambarannya kan seolah-olah jadi terjadi kompetisi kan gitu ya. Oh. Nah, ngerebut ini nanti saya tangani ya. Oh, Ini nanti jadi akan diatur iya betul juga diatur. sih ya. Nah, sehingga nanti ada kolaborasi cantik Oke. dari para semua stakeholder yang terkait dengan penanganan perempuan dan anak ini. Kita bisa kerjasama dengan Pak Cantik, dengan Manis, dan alhamdulillah itu sebenarnya sudah terjadi di tempat kita. Namun akan kita tegaskan lagi dalam regulasi yang bisa menaungi itu semuanya, sehingga kerjasama kita nanti lebih cantik lagi, Lebih banyak juga lebih dan banyak, lebih luas lah. caranya juga lebih tersistematis gitu. Betul Oke. sekali. Ini tadi kan tindakan preventif, Mbak. Ya. Ya, jadi preventifnya itu seperti itu tadi, begitu. Oke.
Kemudian kan tadi disebutkan oleh Dokter Puji kepedulian masyarakat itu sangat penting. Iya betul. Kadang seperti yang kita tahu ya Bu Erna ya, kita sebagai perempuan ya, Iya. kan tadi dicap sebagai kelompok nomor 2 yang Ya, lemah lah, lebih lemah daripada Iya, laki-laki. betul. Kemudian juga kadang kalau ada kekerasan, saya pernah baca-baca itu Bu, nggak mau ngelapor tetangga-tetangganya karena dianggap ikut campur dalam keluarga. iya, Itu kalau menurutnya jenengan sendiri gimana itu? Kalau Menangani masyarakat yang seperti itu, gimana cara mengedukasinya itu? memang kadang-kadang itu kan sulit juga ya. Kadang orang itu apa namanya, kalau melapor itu malu dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu beranggapan kalau kita itu nanti melapor, kita itu nanti dianggap bagaimana. Karena Iya. memang korban kekerasan itu kebanyakan kan perempuan ya Mbak. Iya, Nah, laki-laki tidak menutup kemungkinan. iya. Tapi yang paling banyak Yang paling banyak itu ibaratnya gunung es perempuan. atas ini laki-laki yang bawah sendiri. Jadi Perempuan. pasti dari kasus-kasus kemarin aja yang ada di Jombang itu kan sampai apa namanya ini pelecehan seksual, kemudian sampai berujung pada pembunuhan dan lain sebagainya, itu kan korbannya itu banyak perempuan begitu. Ada sih laki-laki cuman kan apa ya itu. minor ya Tidak gitu. menutup kemungkinan tetapi itu kan Iya. minor. Iya, makanya kan peran serta masyarakat ini dituntut di sini. Iya. Jadi apa namanya, dalam hal ini juga pemerintah desa. Nah, ini harus apa namanya, tanggap begitu ya. Nah, Tanggap misalnya terhadap permasalahan-permasalahan kecil lah. permasalahan, iya, kan permasalahan yang ada di warganya di desa itu biasanya kan orang yang rumah tangganya tidak harmonis, kemudian cekcok tiap hari. Nah, ini harus ada edukasi, pendampingan. pendampingan. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini yang dan harus dinas. kita lakukan dan saat ini sedang proses terjadi. sedang seperti itu ya. proses dan Ya. akan terus ya. Iya, Pak? iya. Karena kita bersinergi salah satunya adalah dengan PKK. PKK itu punya akar rumput sampai dengan di kelompok dasawisma, persepuluhan rumah. Yang itu tentu kami harus melakukan upaya-upaya untuk mengenal dini ya, dan memberikan pembekalan pada para kader di dasawisma untuk bisa mengenali terkait potensi-potensi kekerasan seperti yang tadi disampaikan Bu Erna. Ketika sudah mulai terjadi cekcok dan sebagainya, pendampingan. Kalau misalnya mereka tidak berani, lapor ke kami yang nanti akan segera turun untuk lapangan untuk melakukan pendampingan. Karena kami punya petugas di lapangan itu ada di 21 kecamatan. 21 Ya, yang tadi saya sebutkan ada bantuan tenaga dari pusat, 50 penyuluh KP orang ada tadi 50 orang tadi itu yang tersebar di 21 kecamatan, yang itu salah satunya adalah bagaimana mereka melakukan edukasi pada keluarga. Jangan sampai nanti terjadi kekerasan dalam keluarga yang diawali dari cekcok mulut dan sebagainya. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya kekerasan yang sesungguhnya itu. Kekerasan yang sesungguhnya. Iya. Kecil-kecil dulu di mana-mana. Intervensi. Oke. Kemudian bagaimana implementasi Raperda nantinya, Bu? Ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan. Nantinya ketika Raperda tadi sudah dibentuk nih, gimana sih Raperda ini bisa mengakomodir atau bisa ada manfaatnya lah, Bu? Manfaat Banyak dari sekali segi manfaatnya. meningkatkan Iya. gitu loh, yang terutama meningkatkan kepedulian masyarakat tadi tuh. Nah, ini kalau kita sudah sosialisasi, kemudian ada edukasi begitu ya dari dinas terkait, ini kan sudah ada pencegahan, ada pendampingan. Iya. Insya Allah nanti banyak manfaatnya Mbak Kuni di sini. Jadi Raperda ini memang kita upayakan supaya nantinya semua masyarakat, terutama kaum perempuan dan juga anak, ini bisa untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Nah, itu harapan kita tidak ada lagi, walaupun ada itu tapi kita minimalisir. Semakin turun lah semakin angkanya turun. Karena di Jombang ini katanya kota santri ya, begitu kota ya. santri, kota beriman. Tapi kasusnya sudah banyak, Pak. Termasuk tinggi. Iya, tinggi sekali. Tinggi Kalau lihat data by data di Jawa Timur, ya, kita nomor 3 se Jawa Timur. keren gitu. Makanya salah satunya kan kesadaran masyarakat ya untuk lapor. betul, kesadaran masyarakat. Makanya Raperda ini harus segera disahkan agar bisa segera diimplementasikan dan disosialisasikan. Ya, dengan begitu kepada para perempuan masyarakat. dan anak-anak merasa terlindungi. Iya, betul. Dan kebetulan kami juga harus
sosialisasikan juga di kelompok-kelompok pendidikan. Karena kami punya program sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, tempat ibadah ramah anak. Ini yang terus kami nanti akan sosialisasikan terkait dengan hasil raperda tadi yang sudah didok. Nanti akan terus kami Kembangkan. sosialisasikan ke masyarakat, termasuk juga masuk dalam mungkin salah satu kurikulum pengenalan pada mereka, bahwa mereka juga harus bagaimana secara pribadi kan gitu ya. Ini penting karena tadi saya sebutkan peran masyarakat itu mulai dari individu, keluarga sampai kelompok. Lah individu ini juga sama karena bagaimana nanti dia atau anak-anak kita yang nun sewu, para perempuan, wanita dan sebagainya itu bisa menjaga diri karena kadang-kadang juga berawal dari yang salah gitu ya, nun sewu, mungkin dandan yang kurang tepat, aktivitas yang tidak tepat. Ya, ini yang harus juga diperbaiki. Dan itu masuk dalam pembahasan memang betul. Ya, masuk dalam pembahasan di Komisi D maupun di Pemperda itu masuk bahwa para individu pun juga harus dikuati, jangan sampai nanti potensi itu muncul ternyata munculnya dari pribadi yang bersangkutan gitu ya, mungkin cara dandan yang tidak benar, cara tingkah laku yang tidak benar, yang akhirnya berujung pada mematik timbulnya kejahatan. Nah ini yang harus terus kita sosialisasikan sehingga sosialisasi perda ini bukan hanya pada kelompok-kelompok secara tapi juga pada individu-individu yang harus kita perbaiki semuanya. Dengan demikian maka pencegahan ini betul-betul pencegahan yang masif, mulai dari kecil ya, sampai dengan hal yang besar harus kita perhatikan semuanya. Oke, saya penasaran juga dengan Bu Erna. Setiap kebijakan kan tentu ada tantangan. Iya betul. Tentu juga ada pro dan kontra gitu. Dan tentu saja tantangan ini harus disikapi dengan cara yang bijak, kemudian dengan cara yang solid juga gitu. Apa sih tantangan terbesar Bu yang dihadapi dalam pembuatan raperda ini, terkhusus juga di Komisi D sebagai pembuat kebijakan? Ya. Apakah ada tantangannya? Tantangannya banyak, Mbak. Oh banyak. Iya. Karena kalau raperda ini disahkan nanti ditetapkan menjadi perda begitu, ini nanti konsekuensi jadi kita harus akselerasi begitu ya dari dari raperda ini, kemudian kita harus menyiapkan sarana prasarananya itu Pak. Jadi kita kan juga kalau memang ada terjadi kekerasan begitu terhadap perempuan ataupun terhadap anak, itu kan menyangkut psikis ya kan nantinya. Karena dia harus trauma, kan mengalami trauma yang berkepanjangan. Nah ini kan kita membutuhkan pusat rehabilitasi. Oh jadi banyak ya cabangnya. Ya, ini kita belum punya di sini. Nah itu kan tantangan kita untuk bagaimana mewujudkan kita itu punya pusat rehabilitasi seperti itu. Kemudian anak-anak korban kekerasan misalnya, karena kadang-kadang itu kan kita sendiri juga belum punya itu Pak Dokter, rumah aman ya. Nah, rumah aman itu apa itu? Rumah aman itu rumah penampungan sementara, tetapi yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman. Karena kadang-kadang kan anak-anak seperti itu di rumah ini kadang kalau memang kekerasannya di rumah itu dia nggak bisa pulang kan karena di rumah nggak mau di rumah kan seperti karena itu. Kan juga di rumah jadi tempat yang menakutkan bagi dia. Makanya itu kita tantangannya di situ. Kita sementara ini kita belum punya apa-apa begitu. Infrastruktur tadi untuk prasarananya. Ya, kalaupun ada itu masih belum representatif ya. Baik itu lokasinya maupun ketenagaannya, manajemennya masih belum representatif sehingga betul. Nah itu menjadi tantangan tersendiri yang harus kita siapkan. Jadi dampak dari lahirnya perda ini maka harus disiapkan semuanya. Salah satunya yang paling betul-betul agak sulit karena ini membutuhkan resources yang adalah LPKS. Ya anggarannya juga besar. Tentu saja saya juga membayangkan karena kan juga banyak cabangnya tadi. Karena anak-anak sosialisasi gitu. Ketika terjadi kekerasan itu anak-anak bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku. Oh ya. Gimana itu? Loh, yang kasus yang Marmoyo Kabu kemarin itu pembunuhan dari 7 kasus itu yang pembunuhan di Kabu, 3 diantaranya adalah usia anak-anak. Oh itu maksudnya. Ya ini kan mereka itu di samping harus diproses hukum,
mereka kan juga aset bangsa Iya, yang harus dilindungi, dicukupi haknya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak cukup hanya ditaruh di tahanan. Kalau hanya itu yang terjadi, mereka keluar dari tahanan bukan jadi baik, tambah pinter itu nanti. Iya, tambah ahli. Iya, Tambah ahli. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka mereka ketika ada vonis itu, ada sepertiga hukuman mereka harus menjalani, sepertiganya harus ada di LPKS tadi itu untuk mendapatkan pembinaan, keterampilan, pendidikan dan sebagainya. Supaya nanti ketika dia selesai menjalani masa itu menjadi produk unggul, harus itu. Ya, ini output yang harus kita garap. Maka ini juga kita tuangkan di dalam perda tadi itu. Iya. Juga Makanya kan menjadi Ya, tantangan karena bagi kan beliaunya. harus sekolah juga. Harus. Iya. Harus sekolah. Kalau Ya. kalau di lapas itu kan nggak bisa sekolah Mbak Kuni. Iya, berarti gimana kalau anak-anak? Sekolah tapi sekolah lain lagi itu. Iya, tapi tetap dimasukin Belajar lapas. ilmu lain itu. Sekolah tapi ilmu Belajarnya lain. belajar ilmu lain itu. Makanya harus ada LPKS itu tadi, pusat rehabilitasi. Makanya di situ semuanya nanti disiapkan supaya nanti anak-anak itu nanti bisa mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Kemudian ada keterampilan, kemudian nantinya keluar dari situ dia menjadi jadi produk unggulan, sudah menjadi Bukan jadi maaf beban Iya. masyarakat. Iya, lah ya. betul. Dulu kecilnya udah beban, sekarang beban lagi kan. Nah, ketika kita ngomong korban sekarang, nah korban rata-rata adalah perempuan dan anak. Nah, korban ini kan sangat mengalami trauma yang luar biasa. Maka seperti yang tadi disampaikan, trauma aman itu trauma healing itu kita belum punya yang representatif. Sementara kasus ini menjadi momok yang luar biasa. Nah, ketika kita mengumpulkan mereka untuk kemudian kita lakukan trauma healing penyintas, oh luar biasa ya. Oh tangis dan sebagainya. Karena apa? Oh ingatan itu tidak bisa hilang. Nggak bisa hilang, betul nggak bisa hilang, betul. Walaupun mereka sudah seolah-olah seperti biasa, ketika mereka dikumpulkan dengan sekelompoknya, wah luar biasa emosional muncul semua itu muncul, karena itu nggak bisa hilang. Nah ini yang kemudian harus kita tangani, karena mereka juga aset bangsa, jangan sampai itu menjadi momok berkepanjangan, sehingga itu yang kemudian kita intervensi dengan banyak keterampilan, dengan banyak tausiah dan sebagainya, supaya itu menjadi sesuatu yang terkubur dan menjadi motivasi mereka justru malah mencambuk dirinya untuk menjadi lebih bagus lagi. Ini yang terus kita Ya, lakukan. bukan malah jadi apa itu lingkaran setan Betul, yang Iya, betul. trauma kemudian Ya, ke terpuruk bawahnya makin lagi. terpuruk. Nah, itu juga nanti akan menjadi apa? Menjadi momok untuk munculnya kejahatan baru. Iya, betul. iya, Betul. kejahatan. Karena kan dia juga bisa berlindung di balik Betul, traumanya betul, tadi. betul sekali. Nah, ini yang terus kita dan itu menjadi tantangan seperti yang tadi disampaikan tadi. Berarti banyak ya tantangannya. ya, Pak? banyak sekali makanya Sebenarnya bukan hanya sebatas mensahkan raperda menjadi perda, tetapi juga di dalam perda itu Ya. kan harus banyak elemen-elemen yang betul. harus dicukupin ya ternyata. Betul sekali. Oke, membahas tentang korban. Korban tadi kan banyak dari perempuan dan juga anak. Kalau korban kan pasti ada pelaku. Ya. ya Kalau boleh nyebutkan apa enggak ini berarti? Pelakunya kan rata-rata berarti kan Ya. sebaliknya perempuan Ya, gitu kan, betul, laki-laki. ya. Apakah dari dinas juga dari Dokter Puji sendiri dari Komisi D terutama juga dari Bu Erna ada sosialisasi atau ada program gitu loh yang digunakan juga untuk laki-laki agar bisa meminimalisir. Jadi kan bukan hanya satu sisi gitu loh. Bu, Ibu dan dokter tuh. Apakah ada nggih? Jadi kalau memang program khusus memang tidak ada ya, program khusus tidak ada. Tapi kami mencoba untuk masuk di forum-forum yang berpotensi munculnya kasus-kasus tersebut. Contoh misalnya di pondok pesantren yang jumlah orangnya begitu besar banyak, yang nun sewu tokoh agamanya ditokohkan dan sebagainya. Nah, ini kami harus masuk ke sana untuk membentuk pesantren ramah anak. Dengan begitu para pengasuh dan sebagainya itu tahu bahwa oh ya sebenarnya mereka melakukan intervensi ini dalam rangka melakukan pencegahan itu. Nah ini upaya-upaya kita untuk bagaimana mereka sadar diri untuk tidak lagi menggunakan nun sewu. Kadang-kadang itu kan jadi satu kekuasaan yang kemudian memunculkan niat untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah termasuk juga kami mencoba untuk di tempat-tempat yang rawan tersebut untuk menghindari ruang-ruang atau lorong-lorong atau apapun lokasi yang itu berpotensi munculnya kejahatan. Sehingga mungkin lampu kalau remang ya harus diterangi. Kemudian kalau kita sampaikan pada anak-anak semuanya tidak boleh menyendiri, harus ada kelompok-kelompok dan sebagainya. Ini masuk dalam program kita terkait dengan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, tempat ibadah ramah anak dan sebagainya. Dengan begitu kejahatan relatif bisa kita cegah.
walaupun tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Nah, Tapi paling tidak ya yang kita minimal. tekankan pada mereka adalah ketika ada kondisi-kondisi yang memang sudah menjurus ke arah munculnya sesuatu yang berbahaya, harus lapor. Ini makanya kan program kita anak-anak itu sebagai pelopor dan pelapor, Pelapor. harus berani. Oh, anak-anak sebagai Pelopor dan pelapor. pelapor. Pelopor untuk menghindari dirinya Sendiri, diri dan Pelapor. pelapor ketika ada kondisi yang memang berpotensi memunculkan kejahatan, mereka harus berani lapor, secepatnya lapor. Jangan menunggu terjadinya kejahatan baru lapor, nggak boleh. Jadi diedukasi juga ya. Betul, indikasi. Ya itu yang kita masukkan dalam program sekolah ramah anak tadi itu. Itu programnya gimana? Maksudnya kapan itu, Pak? Setiap saat. Oh, Jadi setiap kami saat. masuk di guru-guru BK dan sebagainya. Oh, di guru-guru BK. Jadi kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah, Betul, kemudian betul. ke Ya, kelompok-kelompok. kelompok-kelompok, betul. Karena kan kita ini kan sudah Kabupaten Layak Anak ya Mbak Kuni ya. Oh, bisa dibilang gitu ya? Iya. Sudah kita menerima Sudah. melahirkan sampai 5 kali, betul. Jadi Angin segar nih. sekolah itu juga harus ramah anak. Kemudian kampung ini juga harus ramah anak. Kemudian tempat ibadah ini harus ramah anak juga. Kemudian ada puskesmas yang ramah anak. Nah, ini kalau bisa itu polsek juga ramah anak. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini hendaknya itu kalau nantinya itu ada penyidikan dan lain sebagainya, itu dia tidak merasa takut. Kalau kalau disidik di polsek atau polres itu kan kelihatannya serem ya. Iya, serem. Nah ini harus diajak jalan-jalan kemana begitu. Jadi mereka kan juga nantinya ini kan bisa terbuka kenapa dia harus melakukannya seperti itu. Nah ini kalau anak-anak diajak jalan tidak ada rasa takut, Tidak dipaksa. tidak ada intervensi dari pihak manapun, insya Allah nanti kan Akan cerita semuanya. Terbuka lah ya. Iya begitu. Karena memang tidak sama ketika misalnya lo ya memeriksa orang dewasa dengan anak-anak nggak sama. Nah, situasi kondisinya harus dirubah supaya mereka itu betul mau ngomong dan sebagainya, berani ngomong. Nah ini yang nantinya kita juga usahakan dengan teman-teman penegak hukum. Nggih. Kalau nih dampak positif dari kebijakan ini, dari program-program yang banyak tadi, kemudian juga Raperda kan tentu saja sangat banyak. Oke. Tentu saja manfaatnya kan pasti akan dapat langsung dirasakan gitu kan. Apalagi ketika elemen-elemen itu udah terpenuhi gitu. Kemudian kan tentu saja kebijakan yang ada, Raperda yang ada itu kan butuh adanya pengawasan gitu ya Bu ya. Dan juga evaluasi yang tepat. Bagaimana dari DPRD sendiri cara memastikan agar nantinya Raperda ini bisa berjalan efektif gitu. Pengawasannya itu seperti apa? Iya. Pengawasannya kita sebagai DPRD salah satu fungsi kita ini sebagai controlling ya Mbak Kuni ya. Iya, controlling. Nah, ini juga makanya harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti itu. Nah, terutama kita sendiri juga harus mensosialisasikan Dari kita perda, sendiri. ya perda ini dari- kepada Oke. masyarakat begitu. Ada sosialisasi karena nantinya masyarakat itu biar tahu bahwasanya ada perda untuk perlindungan perempuan dan anak begitu. Jadi mereka sudah tidak takut lagi kalau misalnya terjadi sesuatu itu pasti mereka akan lapor karena ada layanan. Mereka merasa dilindungi. Iya, bukan ada layanan dijudge gitu ya. informasi Iya. yang nantinya mungkin insya Allah memberikan untuk merasakan rasa aman itu tadi, kemudian identitasnya itu juga Tidak dipublikasikan. iya betul. Jadi ada kerahasiaan seperti itu biar Memastikan bahwa ya identitas tidak disebar atau Ya, diketahui orang lain. ya, jadi kita ini juga harus ini tadi controllingnya di situ. Jadi nanti ada sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita tahu bahwasanya perda yang kita buat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga nantinya ini kan bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Oke. Berarti controlling itu ya kunci Iya. utamanya, juga controlling dengan stakeholder lain yang bekerja sama dengan
terkait dengan Raperda Kekerasan Seksual dan Pelindungan Anak ini. Ya, betul. Oke. Saya izin promosi sedikit ya, Iya. Dokter Sama. Ya. Baik, podcast ini bisa teman-teman Sobat Ordal saksikan di YouTube DPRD Jombang. Jadi jangan lupa subscribe. Kemudian juga kalau lagi di Jombang bisa beli kopi Excelsa. Ini kok nggak ada ini? Kemana ini? Kopi Karena Excelsa dan puasa juga nih ya, Oh ya, nggak ada karena puasa kopinya ya. ini. Dan juga air Tiber. Kemudian dan buat Sobat Ordal yang butuh solusi keuangan, Bank Jatim siap membantu dengan berbagai layanan terbaiknya. Bank Jatim adalah bank kebanggaan rakyat Jawa Timur yang tentu saja selalu mendukung perekonomian kita. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke topik yang sangat penting, yakni kesadaran masyarakat. Apa langkah kecil yang diambil agar masyarakat itu tadi sadar bahwa perempuan dan juga laki-laki, Pak Jenjikis. Ya, betul. Saya penasaran sih yang laki-laki itu loh. Gimana sih laki-laki itu biar sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Ya. Kemudian juga perempuannya itu juga sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan cobaan dalam rumah tangga, tetapi itu memang sesuatu yang jadi indikasi Betul. rumah tangga itu tidak baik-baik saja gitu. Karena kan kadang berpikir ya Bu ya, kalau ada Ya. KDRT gak apa-apa, namanya rumah tangga juga ada cobaannya. Kadang kan seperti itu. Gimana Dokter mengedukasi masyarakat itu? Jadi ini juga merupakan program pemerintah sebenarnya, Mbak. Iya. Di depan tadi kan saya sebutkan ada Iya, program namanya banyak Alsimil. tadi ya, Alsimil. Elektronik siap menikah dan hamil, dan ini harus betul-betul dilaksanakan. Iya. Pemerintah mengkampanyekan menikah itu adalah 21-25. 21 untuk sampai perempuan, bukan, Oh, 21 untuk perempuan 25. minimal, 25 kemudian 25 untuk laki-laki Minimal tuh ya. minimal. Dengan harapan angka itu adalah angka di mana fisik betul-betul sudah siap. Bagi perempuan sudah siap hamil, karena kondisi fisik dengan catatan bahwa semua kebutuhan gizinya terpenuhi, sehingga nanti harus diperiksa terkait dengan kondisi fisiknya. Jikalau wanita tadi itu mengalami kekurangan gizi, maka dia akan kita refer ke puskesmas untuk mendapatkan konsultasi gizi plus nanti perbaikan gizinya. Kemudian yang laki-laki harus 25. Kenapa? 25 ini angka di mana emosional sudah mulai bagus, ditambah lagi dengan dompetnya sudah mulai bagus kan gitu ya. Oke, Nah, ini penting karena maka kesiapan tadi itu kesiapan psikisnya, kesiapan kesehatan fisiknya maupun kesehatan ekonominya yang harus dilengkapi semuanya, dan itu menjadi awal yang bagus. Ketika memang sudah terpenuhi semuanya, maka menikah dilaksanakan. Di dalamnya ada konseling. Kami kerjasama dengan KUA. Kami kerjasama dengan Depak untuk bagaimana konseling yang bagus terhadap calon pengantin ini. Nah, dengan harapan pengantin ini nanti kita harapkan bisa merencanakan. Kami punya program namanya generasi berencana. Generasi berencana, sehingga dia harus tahu kapan saya nanti punya anak, kapan saya nanti harus begini, begitu dan sebagainya, kelampauan dan sebagainya. Nah, itu merupakan upaya kita untuk menyiapkan generasi keluarga yang berkualitas tadi itu. Nah, harapan kita dalam perjalanannya mereka terhindar dari hal-hal yang tadi tidak diinginkan seperti KDRT tadi itu, karena berawalnya adalah dari ekonomi, selalu ekonomi. Sehingga dengan begitu relatif bahwa keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, yang terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada keluarga yang namanya KDRT. Nah, ketika ada aroma itu muncul, maka kelompok Dasawisma yang menaungi di 10 keluarga, kami berharap bisa melakukan pendampingan. Jikalau itu seperti yang tadi disampaikan Bu Erna, mungkin sungkan dan sebagainya, takut untuk melakukan intervensi, maka kami segera dihubungi sehingga kami bisa melakukan intervensi karena kami punya tenaga di 21 kecamatan. Nah, jikalau nanti misalnya dalam kejadian itu memang kami nggak bisa nangani, kami juga akan kerjasama dengan Depak, kami juga kerjasama dengan semua lintas sektor yang terkait, termasuk aliansi perempuan, ada WCC, ada yang tersebar juga di seluruh Kabupaten Jombang yang kami bisa gunakan untuk melakukan langkah-langkah pendampingan. Harapannya adalah ketika ada cekcok rumah tangga yang itu bisa kita selesaikan, akan kita bantu mediasi untuk kita selesaikan. Nah, kalaupun memang tidak memungkinkan, maka arah yang benar adalah ke pengadilan supaya nanti tidak terjadi kekerasan dulu baru berujung pada ini yang nggak boleh terjadi. Kalaupun memang tidak memungkinkan mediasi terjadi, tidak menghasilkan langkah yang tepat adalah bagaimana nanti pengadilan bukan dipertahankan terus-menerus dan anak menjadi korban. Betul, anak menjadi korban. Nah, ketika memang kondisi yang sudah terburuk adalah mereka harus
divorce, maka pendampingan divorce ini kami punya namanya PEKA tadi itu. Oh, peka. Ya, kelompok perempuan kepala keluarga yang kami kuatkan Perempuan. dari sisi keterampilan untuk bisa menghidupi dirinya, sehingga secara ekonomi dia mampu kuat. Kami berharap ketika mereka misalnya akan menikah lagi dan sebagainya, harapannya dalam menikah yang berencana, jangan asal kemudian sak dapete, yang sak dapete ini yang akhirnya berujung pada permasalahan baru, selalu itu muncul. Dapet deh. Ya, selalu akhirnya munculnya permasalahan baru apa ya itu tadi pelecehan pelecehan seksual kepada pada anak anaknya. itu yang sering terjadi. Ya ini yang terus kami dampingi, sehingga dengan begitu harapan kita hal-hal kecil yang mulai menyeruak di lapangan sudah bisa kami intervensi supaya nanti tidak menjadi hal besar yang berujung pada permasalahan yang sangat serius. Yang lebih kompleks Lebih lagi. kompleks lagi. Gitu, ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan wawasan yang sangat informatif nih sebenarnya. Karena banyak juga yang saya juga belum tahu. Perempuan sendiri dan juga masyarakat Jombang juga belum tahu bahwa pemerintah punya banyak program ternyata. Itu seperti PEKA, kemudian Skoper, terus LC Mil tadi itu kan banyak sekali. Betul sekali. Sebelum Kuni akhir, Kuni ingin memberikan kesempatan kepada Bu Erna terlebih dahulu untuk memberikan pesan atau harapan kepada sobat Ordal yang mendengarkan dan melihat ini melalui YouTube DPRD Jombang. Monggo Bu Erna, pesan atau harapan apapun itu. Oke. Pesannya ini kepada seluruh masyarakat yang notabene perempuan ya. Iya. Karena saya sendiri juga seorang perempuan ini Mbak Kuni ya. Perempuan yang berdaya. Jadi saya mengharapkan kalau ada kasus yang dialami sendiri ataupun tetangganya ini segera lapor begitu. Jadi tidak sampai nantinya ini kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Kita ingin semuanya ini bisa dicegah mulai dari awal begitu, karena kita pengennya itu semuanya ini menjadi keluarga yang harmonis begitu. Karena satu, kalau nanti tidak mau lapor, tidak ada pendampingan, nantinya otomatis kan perempuan ini kadang-kadang kan juga merasa psikisnya itu juga terganggu. Nah, Bukan traumanya fisik, itu tetapi psikisnya juga. Iya, traumanya itu akan sangat berkepanjangan. Oleh karena itu saya harapkan kalau bisa dicegah, kenapa tidak begitu ya? Jangan nunggu dulu. Jangan nunggu dulu begitu. Baik, terima Ya. kasih Bu Erna. Ya. Sekarang Dokter Puji, silahkan dokter. Ya, Indonesia itu kaya raya, Ya. subur makmur. Tidak akan bisa kita manfaatkan kalau kita tidak punya SDM unggul. Ya. Nah, SDM unggul itu lahirnya dari keluarga yang bahagia. Maka program pemerintah bagaimana membentuk keluarga yang berkualitas, yang sejahtera, karena nanti di dalamnya akan lahir anak-anak yang sehat, cerdas, kuat, yang siap membangun Indonesia menuju Indonesia Emas. Nah, untuk membentuk keluarga yang sejahtera ini, yang berkualitas ini diawali dari teman-teman remaja. Ayo teman-teman remaja, siapkan diri dengan baik ya. Jadi jadilah generasi yang berencana, bukan generasi yang tidak berencana. Karena tanpa perencanaan yang bagus maka hidup akan ngawur. Kalau sudah ngawur tengah perjalanan pernikahan pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kemudian berujung pada KDRT, yang berujung pada permasalahan serius yang lain. Nah, kami berharap sobat-sobat muda kita betul-betul menjadi generasi yang berencana yang bagus untuk menyiapkan keluarga yang harmonis, yang kelak nanti akan menjadi keluarga yang melahirkan anak-anak sehat, cerdas dan kuat. Nah, ketika terjadi hal-hal kecil yang mungkin itu bisa diselesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, tolong cari orang yang bisa menyelesaikan. Siapa itu? Ya tetap di pemerintahan. Kami di kantor DPKP siap untuk membantu itu. Artinya mediasi ini akan kami coba untuk kita lakukan. Jangan kemudian dengan emosional melakukan langkah-langkah sendiri yang berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian ketika melihat situasi kondisi yang itu memang perlu dilaporkan, cepat laporkan, jangan takut, jangan kemudian takut diancam orang dan sebagainya. Karena identitas juga ditutup. Akan dirahasiakan. Ya, ketika melihat mungkin di sekitar tetangga, teman dekat yang itu sudah menjadi sesuatu aroma yang mungkin tidak sedap, cepat dilaporkan karena kami harus melakukan pendampingan. Tidak usah khawatir dan akan kita lindungi semuanya supaya kejadian yang diinginkan bisa kita cegah. Nah, ketika memang sudah terjadi, tolong kami juga dibantu bagaimana nanti proses untuk
melakukan penanganan dengan maksimal. Terutama adalah para korban, karena para korban ini, para penyintas ini adalah aset bangsa yang juga harus dilindungi. Nah, seringkali mereka kemudian dipinggirkan, yang itu justru malah memperburuk, membuat terpuruknya para korban. Kami berharap masyarakat juga bisa memahami ini, bisa membantu kami mulai dari pencegahan, penanganan sampai dengan trauma healing. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas wawasan, cerita, kemudian juga nasihat dan inspirasi informatif yang sudah disampaikan. Semoga percakapan kita bermanfaat untuk semua, Amin. terutama juga untuk Sobat Ordal, dan memberikan perspektif baru nih tentang Raperda, kemudian juga tentang penanganan kekerasan seksual dan juga perlindungan anak dan perempuan gitu. Terima kasih banyak kepada Bu Erna dan juga Dokter Puji. Suatu kehormatan bagi saya Kuni bisa duduk bersama jenengan berdua. Semoga jenengan selalu sehat, selalu kuat. Amin. Kemudian juga makmur. Tentu saja agar bisa memberikan manfaat lebih lagi untuk seluruh masyarakat Jombang gitu. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal yang sudah mendengarkan dan melihat podcast ini di YouTube DPRD Jombang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Saya Kuni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.